PJNU Bangkalan, Ketua DPC PKB Kabupaten Bangkalan, Rektor UT. Ketua PJNU Bangkalan, Ketua DPC PKB Kabupaten Bangkalan, Rektor UTM, Sekretaris Dewan Suro DPW PKB Pak Syafiq, Ketua Dewan Suro DPC PKB Kabupaten Bangkalan ya Alhamdulillah, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur dan juga Sekretaris DPW PKB Bu Ani Maslahah beserta anggota fraksi. Tadi sudah disimak ya Bu Ani dan seluruh anggota fraksi. Bangkalan untuk kantor MPJNU nanti aja ya. Pokoknya kalau tahun depan saya belum meresmikan kantor MPJNU di Bangkalan, nanti kita pindah dapilnya Pak Aliati ke Lamongan. Yang kedua, armada. Ini PJNU butuh alat transportasi untuk mobilitas. Insya Allah Pak Ketua NU, janji saya tahun depan sudah ada peresmian kantor MPJNU di Kabupaten Bangkalan. Para kiai, para bunyai yang bisa hormati, kegiatan ini merupakan sebuah keniscayaan bagi Partai Kebangkitan Bangsa untuk mengawal dengan serius, dan kita sadar betul bagaimana peran dan tanggung jawab yang sudah dihasilkan oleh Syekhona Khalil. Tidak ada Nahdlatul Ulama tanpa Syekhona Khalil, tidak ada PKB tanpa Nahdlatul Ulama. Itulah makanya tidak ada tanpa syarat, tidak ada beban apapun, tanpa ada disuruh siapapun. Bagi PKB adalah sebuah keniscayaan untuk mengawal ini, dan oleh karena itu kita melaksanakan kegiatan pada hari ini menjadi bagian dari tahapan-tahapan yang terus akan kita kawal. Itulah makanya pada hari ini kita undang juga Pak Marwan Dasopan sebagai salah satu narasumber dari Komisi 8 yang tugas beliau nanti adalah mengawal proses ini di Jakarta. Tugasnya FPKB Jawa Timur, saya dan jajaran PKB Jawa Timur bertugas mengawal di Jawa Timur. Kemudian Mas Syafiq dan Asmoro, Syafiq, Ramundir bertugas di Kabupaten Bangkalan, karena memang tahapannya harus begitu. Dan kita semua tahu bahwa ini bukan kehendak Syekhona Khalil. Syekhona Khalil tulus, tapi ini adalah tanggung jawab kita, kewajiban kita. Syekhona Khalil tidak menghendaki balasan apapun, tapi kita sebagai santri-santri beliau yang tentu harus bertanggung jawab untuk menghidupkan terus nilai-nilai ajaran beliau, sehingga terus diikuti oleh kita semua, oleh anak cucu kita, dan uswah beliau selalu kita ikuti dan diikuti oleh anak cucu kita. Insya Allah, kalau ini semua kita dasarkan pada satu niat yang ikhlas, semua hanya akan membawa keberkahan. Allahumma amin. Saya pikir itu laporan kepada Ketua Umum DPP PKB. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan para kiai, tokoh masyarakat di seluruh Madura, juga pejabat yang ada di Kabupaten Madura, wilayah Madura, dan mudah-mudahan ini merupakan satu langkah yang akan terus dilanjutkan untuk langkah-langkah berikutnya. Mohon berkenan Ketua Umum untuk memberikan arahan sekaligus membuka acara sarasian pada siang hari ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi atas agenda pada hari ini tentang pengusulan Syekhona Khalil sebagai pahlawan nasional. Hal ini memang merupakan usulan yang santer akhir-akhir ini oleh masyarakat. Kami dari keluarga besar Bani Khalil memandang hal ini bukan untuk bangga-banggaan, sebab Syekhona Khalil ini sudah diakui oleh dunia atas kepahlawanannya. Yang kami inginkan dan kami dorong dengan adanya kepahlawan Syekhona Khalil ini tiada lain adalah agar supaya
ajaran-ajaran Syekhona Khalil ini betul-betul bisa digali dan menjadi inspirasi rakyat Indonesia, karena terbukti beliau mampu mengkader para tokoh-tokoh besar yang mampu membentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang bagus seperti ini. Tentu hal ini negara harus hadir. Kata Bung Karno, untuk menjadi bangsa yang besar ada 3 faktor yang harus dikaji: sejarah, budaya, dan filosofi. Nah, ketika berbicara Syekhona Khalil, yang sangat urgent untuk dikaji betul ajaran-ajaran beliau, bagaimana beliau mampu mengkonsep pergerakan para ulama-ulama tokoh kemerdekaan Republik Indonesia ini. Saya kutip sedikit. Semisal ketika pada tahun 1920 tepatnya, para ulama muda ketika itu seperti Kiai Hasbullah, Kiai Ridwan, Kiai Bisri Syamsuri, dan tokoh-tokoh pergerakan lain dari kaum santri yang ingin ikut andil juga dalam era kebangkitan nasional. Beliau menghadapi tekanan yang sangat besar sehingga bikin down, patah semangat. Akhirnya para ulama ini kumpul di Bangkalan. Oleh Syekhona Khalil dibangkitkan kembali semangatnya dengan sebuah ayat, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Sehingga Syekhona Khalil bilang ke santri untuk menyampaikan hal ini ke ponakan dan menantu beliau ke Mekah, bilang ke Mekah, Allah Ta'ala kalau sudah berkehendak tolos, artinya akan tercapai. Hal ini artinya apa? Ayat ini kan menerangkan bahwa secara kontekstual setiap pergerakan pasti akan menghadapi rintangan, dan rintangan itu jangan jadikan hambatan, tapi jadikanlah tantangan, karena wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah Ta'ala pasti akan bantu. Sehingga para ulama dalam pergerakannya ini muncul kembali semangatnya, semangat lagi. Lantas oleh Syekhona Khalil di konsep pergerakannya dengan isyarah-isyarah beliau. Kami memaknai hal ini karena para kaum santri ketika itu tidak mau ketinggalan ikut bagian dalam era kebangkitan nasional. Jadi tidak hanya urusan intern pesantren, tapi bagaimana negara ini punya kemerdekaan. Sehingga beliau memberikan sebuah isyarah-isyarah dalam bentuk tongkat dan ayat tentang tongkat Nabi Musa. Yang urgent ini adalah seperti sekarang ini yang harus kita pakai. Bagaimana beliau memilih ayat qala alqiha ya Musa falqaha fa idza hiya hayyatun tas'a qala khudha wa la takhaf sanu'iduha siratal ula. Pergerakan terorganisir dengan menyatukan seluruh potensi yang ada yang disimbolkan dengan tongkat ini harus dilemparkan ke masyarakat, harus masif dengan program-programnya agar supaya menjadi ibarat ular tongkat Nabi Musa menghabisi ular-ular ilusi sihirnya Fir'aun, sehingga tercapailah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk menghadapi program-program karikatif, nah hal ini Pak Halim tentu punya visi yang bagus, pakai konsep ini agar supaya hal-hal yang bersifat ilusi di masyarakat, pengembangan ekonomi, pemulihan ekonomi dan lain sebagainya, ini agar tercapai harus masif ke bawah untuk pendampingan, mengedukasi masyarakat, pentingnya kemandirian umat dan lain sebagainya, sehingga ini akan mengikis habis hal-hal negatif yang ada di tengah masyarakat. Namun harus qala khudha wa la takhaf, harus terkontrol, harus dikontrol
harus dikontrol dengan manajemen pengorganisasi yang bagus. Nah, ini salah satu contoh bagaimana ajaran Syekhona Khalil mampu memberikan sebuah pergerakan yang orientasinya tepat terarah. Nah, ini harapan kami dari keluarga besar Dzurriyyah Syekhona Khalil agar supaya negara ini dengan mengakui Syekhona Khalil sebagai pahlawan, agar ada tindak lanjut untuk menggali ajaran-ajaran beliau yang sekarang ini Indonesia dihadapkan kepada hal-hal yang agak rentan. Nah, ini harus dikembalikan lagi agar supaya kita ini betul-betul nanti merasakan manisnya sebuah buah perjuangan pergerakan yang terorganisir dengan bagus. Dan alhamdulillah kami juga berterima kasih kepada para hadirin, khususnya Pak Alim yang telah hadir di sini. Kami di PCNU Bangkalan, ini anggota Pak Syafiuddin, ini memang cerita ke saya untuk hal terkait kantor PCNU. Mohon maaf Pak, kami menggerakkan organisasi ini harus terkonsep betul secara organisir. Bagaimana cabang ini, pengurus cabang menjadi manajerial, posisinya manajerial. MWCNU adalah membina ranting, dan ranting adalah pelaksana. Maka MWCNU butuh kantor. PCNU karena sifatnya manajerial, kami terkait dengan kantor ini lagi membangun sebuah organisatoris. Kami lebih lebih banyak terkait dengan masalah armada. Karena apa? Karena PC ini harus sering memanajerial program. MWCNU harus semuanya punya kantor karena ini adalah pembinaan ranting agar supaya amanah dan cita-cita para masyayikh tersampaikan ke warga ini betul-betul dilaksanakan oleh pengurus ranting. Maka MWCNU butuh kantor. PC untuk sementara numpang di LT Ma'arif. Nanti kalau sudah masif organisasinya, dibentuk pengurus kantor PCNU yang megah agar supaya tidak hanya jadikan tempat tidur aja. Mungkin itu, dan terima kasih kepada DPW PKB Jawa Timur yang ikut serta mendukung tentang kepahlawanan Syekhona Khalil. Hal ini memang kebutuhan yang besar karena kita ini merasakan manisnya buah perjuangan para ulama. Nah, karena akhir-akhir ini buahnya kayaknya agak masam dikit, banyaknya polusi. Nah, ini harus dicarikan pohonnya agar supaya bisa gimana caranya agar buah ini pohon ini agar berbuah kembali. Nah, dengan adanya kepala Syekhona Khalil, harapan kami agar supaya manisnya ada buah lagi yang muncul ini sangat kami harapkan. Demikian, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari kami